Hari ini ada news ya yang sebenarnya tentang CEX ya, salah satu CEX yaitu MEXC Exchange ya. Itu ada seorang whale ya dengan 3,1 juta dolarnya. Itu sekitar hampir 40 miliar lebih lah ya kalau dirupiahin. Itu dibekukan gitu ya. Dan dia disuruh terbang ke Malaysia buat buktiin identitas, padahal dia udah bikin KYC. Dan MEXC ini juga udah sering terjadi banyak kasus ya kemarin ya, rumor-rumornya juga banyak trader yang tiba-tiba rugi di sana tanpa hal yang jelas. Nah, kita bisa ambil poin ini bahwa yang namanya CEX ya, jadi market itu terbagi dua, ada CEX, ada DEX gitu ya. CEX itu ya kayak Indodax, toko kripto, Binance, itu CEX. Apa itu CEX? CEX itu kalau kita mau trading itu kita deposit di sana gitu ya, deposit rupiah atau deposit kripto juga bisa di sana gitu kan. Lalu kita melakukan perdagangan di sana. Tapi teman-teman harus tahu bedanya ya. Kalau CEX itu masih bukan desentralisasi tapi sentral gitu, sama kayak bank lah sebenarnya. Jadi aset kita itu kita titipin sama orang lain ibarat itu gitu. Karena kita nggak punya private key pada wallet kita. Kita punyanya public key gitu ya. Jadi public key itu apa? Public key itu kayak kalau di bank itu nomor rekening kita gitu. Cuman kita nggak punya private key-nya gitu kan. Nah, kita kalau di CEX itu si aset kita tuh ya memang dikuasai oleh otoritas CEX itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada terjadi sesuatu, ya kita akan berurusan dengan si CEX tersebut. Dan dengan alasan apapun CEX itu bisa ngebekuin aset kita gitu ya. Kita lihat kasus kayak dulu tuh kayak exchange FTX gitu kan. Exchange FTX juga sempat terjadi pembekuan ya, kita nggak bisa melakukan penarikan selama beberapa bulan gitu. Jadi intinya kalau kita trading di CEX dengan nominal besar itu, kalau udah selesai ya untuk trading jangka pendek, ya kamu tarik lagi ke private wallet gitu ya. Sebenarnya gitu yang aman. Atau misalnya kalau teman-teman mau investasi gitu untuk jangka panjang, nabung itu ya lebih baiknya itu misalkan belinya di CEX, oke, lalu tarik gitu ya. Karena setiap kripto itu punya private wallet, di mana aset tersebut itu memang benar-benar kalian simpan dengan kalian yang memiliki otoritas penuh gitu ya. Nggak akan ada yang bisa menahan itu gitu kalau kalian nyimpan aset kripto itu di private wallet gitu kan. Apalagi investasi jangka panjang dengan nominal yang besar itu sebaiknya kalian nyimpan di private wallet. Dan sekarang itu juga untuk trading spot dan futur itu udah banyak produk exchange itu udah nggak CEX gitu, banyak juga yang udah DEX gitu, sehingga bener-bener nggak ngelibatin pihak ketiga gitu. Jadi bener-bener dari dompet kita tanpa dikuasai oleh pihak lain. Jadi itu ya, apalagi teman-teman yang di kripto yang baru harus tahu bahwa tujuan Bitcoin itu yaitu perbedaannya antara desentralisasi dan sentralisasi gitu ya. Dimana Bitcoin itu membawa satu tema ya ibaratnya, satu hal yang teman-teman harus tahu bahwa desentralisasi itu akan membebaskan kita dari pihak lain yang akan ikut campur dalam aset kita gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Bank, seperti bank itu kan sentral, uang kita tuh dikuasai oleh bank sebenarnya gitu kan. Makanya kemarin ada juga kan kasus di Indonesia, rekening diblokir gitu ya. Jadi itu perbedaan antara keunggulan kripto dan non kripto, keunggulan Bitcoin dan yang lainnya. Jadi saran saya buat teman-teman supaya terhindar dari hal-hal seperti ini, untuk investasi jangka panjang ya nyimpennya di private wallet. Oke, bye.